Mempersilahkan Mbak Mira Lesmana untuk memperkenalkan siapa saja partners yang terlibat di film Rangga dan Cinta. Silakan Mbak Mira. Oke, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman media sudah berkenan hadir. Tahun ini, persisnya bulan depan, adalah tahun ke-30 Miles Films. Usianya udah 30 tahun, tapi film Rangga dan Cinta baru film ke-21 kami. Jadi bisa dihitung bikin filmnya nggak sering. Jadi bagi kami untuk bisa mendapatkan partner-partner, financing partners yang mau mendukung film seperti Rangga dan Cinta ini menjadi sesuatu yang sangat saya hargai, terutama untuk film Rangga dan Cinta ini karena mungkin ini bukan genre yang paling populer saat ini, tapi semuanya bersepakat bahwa ini adalah momentum yang baik untuk bisa meluncurkan sebuah film dan melahirkan kembali, merayakan masa SMA melalui film Rangga Cinta yang adalah kelahiran kembali Ada Pada Cinta. Juga saya ingin mengapresiasi sebesar-besarnya karena semua partner-partner yang nanti akan saya announce semuanya sepakat bahwa kita harus selalu berusaha mencari wajah-wajah baru untuk perfilman Indonesia. Jadi ini tentunya bukan sesuatu yang mudah karena biasanya orang akan langsung tanya bintangnya siapa, dan film Rangga dan Cinta ini semuanya baru-baru, wajah-wajah baru. Jadi saya sangat appreciate all my partners, thank you so much, and here they are. Partner dari film Rangga dan Cinta, kami mengundang untuk bergabung bersama Mbak Mira Lesmana di depan kita untuk Bapak David Soto dari Surya Citra Media, Bapak Yonatan Nugroho dari Trinity Entertainment Network, Bapak FX Iwa dari Jakarta, Bapak Hotma Linda Esirait, Ibu Hotma Linda Esirait, dan juga dari Dwi Daya Amadeo Gemintang, Bapak Dipa Andika dari Imaginary, Ibu Meliana Cahyadikarta, Bapak Ignatius Andi, dan Ibu Niken Rahman. Kami juga mengundang para produser, Mas Nikolas Saputra dan juga Mas Toto Prasetyanto, serta sutradara Mas Riri Riza untuk bersama ke depan. Iya, sekali lagi ini dia ada Bapak David Suwanto dari Surya Citra Media, Bapak Yonatan Nugroho dari Trinity Entertainment Network, Bapak FX Iwan dari Jakarta, Ibu Huma Linda Esirait dari Dwi Daya Amadeo Gemintang, Bapak Dipa Andika dari Imaginary, Ibu Meliana Cahyadikarta, Bapak Ignatius Andi, dan juga Ibu Niken Rahman. Silakan boleh lihat sebelah kiri dulu Bapak Ibu, silakan sebelah kiri pers. Dan untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, seluruh tamu undangan, rekan-rekan media, ini yang kita tunggu-tunggu juga karena kurang lengkap rasanya kalau kita belum melihat video perkenalan para cast dari film Rangga dan Cinta di layar bioskop, ya kan? Kita kemarin lihat di layar handphone sebegitu merindingnya. Nih aja saya ngomong ini merinding banget ya. Gimana kalau kita lihat sekarang di layar bioskop bersama-sama. Dan untuk semua yang hadir pada siang hari ini dia para pemain film Rangga dan Cinta.
Wahai pujangga cinta, biar membelah indah, teladani kamuku, jujurlah wahai. Ada pendengar cinta, biar aku dan engkau, biar menjadi baik dalam puisi. Suara hati seorang kekasih, bagai nyanyian surgawi akan berdusta. Walau ketawa merajai diri yang penuh emosi, jauh di dasar hatiku, tetap ku mau kau sebagai kasihku. Yes, itu dia, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Wow. Dan tanpa berlama lagi untuk semua yang hadir pada siang hari ini, kita langsung berkenalan. Inilah para pemeran Rangga dan Cinta. Raffi Sudirman sebagai Murni, Raffi Altawa sebagai Mamen, Daniela Tumiwa sebagai Carmen, Tatiana Mawira sebagai Mili, Kiandra Sembel sebagai Maura, Jasmine Nadia sebagai Alia, dan ini dia Lea Prinsi sebagai Cinta, dan El Putra Sarira sebagai Rangga. Inilah segenap jajaran cast dari film Rangga dan Cinta. Yes, dengan tepuk tangan paling meriah boleh merapat teman-teman. Ini wajah-wajah baru, datang baru di industri perfilman Indonesia yang sangat luar biasa. Jajaran cast dari film Rangga dan Cinta. Boleh kita foto bersama, silakan ini berasa sekarang dihadirkan langsung ke tengah-tengah kita. Sebentar lagi kita akan ngobrol juga dengan kalian, tapi kami persilahkan dulu untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Silakan sesuai dengan nama-namanya teman-teman. Silakan. Yes. Silakan teman-teman media boleh tetap duduk di tempat kursinya ya. Karena sebelum kita ngobrol dengan segenap jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Rangga dan Cinta, dan luar biasanya komentar sangat luar biasa juga di sosial media, dan kita akan sama-sama juga menyaksikan persiapan mereka yang sangat luar biasa untuk peran tersebut, untuk peran ini. Persiapan panjang yang matang yang bisa membawa mereka ada sampai di titik ini. Aktor-aktor pendatang baru yang sangat luar biasa ini. Karena kita akan lihat, inilah dia video behind the scene dari film Rangga dan Cinta. Film Ada Apa Dengan Cinta dirilis pada tahun 2002, sebuah film remaja yang sebenarnya mengambil resiko karena menawarkan sebuah hawa baru bagi landscape film Indonesia di bioskop. Film AADC diterima dengan sangat baik dan kemudian menjadi film terlaris di zamannya, dan semuanya tiba-tiba menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Sama sekali tidak diduga, bahkan ada SMA yang dihukum karena bolos untuk nonton Ada Apa Dengan Cinta. Kemudian filmmaker menjadi yakin bahwa film Indonesia punya tempat, punya penonton.
Ini udah 23 tahun sejak Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Film Rangga dan Cinta akan menceritakan kembali kisah Ada Apa Dengan Cinta. Cerita tentang masa remaja, tentang persahabatan, dan tentang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Saya merasa bahwa film Rangga dan Cinta ini akan menjadi film yang paling tepat untuk bisa menjadi film anak-anak SMA hari ini. Sekaligus bisa menjadi memori karena udah 23 tahun untuk mereka yang dulu menyaksikan film ini di bioskop. Di dalam film ini kami mencoba memberikan pendekatan baru, treatment baru, energi baru, dan terutama adalah dengan menawarkan talenta-talenta baru untuk industri film Indonesia. Kita memang waktu itu bersepakat untuk mencari talenta-talenta baru, anak-anak muda yang punya bakat tidak hanya acting tapi juga menyanyi dan menari. Prosesnya cukup panjang, sekitar 6 bulan, 7 bulan. Ada yang open call, casting, ada yang kita memang approach, ada juga yang kita cari dari sosial media, dari manapun lah gitu ya. Yang pasti prosesnya panjang bukan karena sulit mencari remaja-remaja yang berbakat, tetapi karena ini adalah kisah yang membutuhkan ensemble. Kita tahu ada geng cinta, ada Borne, ada Mamet, dan tentunya ada Rangga. Semuanya harus kita lihat secara seimbang, baik melalui penampilan fisiknya, kemampuannya, itu harus kita ukur sama-sama. Dan nggak semudah itu kita main comot orang yang hebat-hebat, belum tentu ketika kita jadiin satu itu menjadi sebuah ensemble yang perfect gitu. Kita menyediakan waktu yang cukup panjang untuk mereka berlatih ya, karena mungkin tantangannya agak berbeda dibandingkan kami dulu gitu. Mereka harus bisa menerjemahkan luasnya emosi, gitu, mengungkapkan berbagai perasaan yang dihadapinya, dirasakannya. Dia juga harus memiliki kemampuan menyanyi dan memiliki kenyamanan tubuh untuk bisa menari. Persiapan intensif itu sudah 6 bulan ya. Mereka sudah melatih setiap scene, mereka sudah melatih semua blocking, gerakan, bahkan mereka juga kita latih vokal karena nanti mereka akan bernyanyi di film ini. Kita udah tahu di awal bahwa mereka berbakat, tetapi melihat kemudian progresi mereka menjadi karakter-karakter ini, itu sangat membanggakan sekali. Rangga dan Cinta adalah sebuah film yang mestinya bisa menawarkan sesuatu yang baru bagi penonton film Indonesia hari ini, dan juga mengajak penonton film Ada Apa Dengan Cinta untuk kembali dalam sebuah nostalgia di dalam ruang gelap bioskop dan menjadi waktu yang menyenangkan bagi semua. Yang pasti melalui kisah kasih dua remaja Rangga dan Cinta, film ini ingin merayakan masa SMA yang tak terlupakan. Pahit, manis, indah, tapi juga penuh kenangan. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini film pertamaku bersama Miles, aku Mamet. Ini baru film keduaku, aku Borne. Ini baru film keduaku, aku Carmen. Ini baru film kedua aku Alia. Ini film pertamaku, aku Mili. Ini film pertamaku, aku Maura. Ini film pertamaku, aku Rangga. Ini film pertama aku Cinta. Wedding, Band 01, Scene 1, Shot 1, dan 1A, Tek 1, Kema dan B. Wow, itu dia persiapan sangat luar biasa dari teman-teman pemain, dan boleh kita persiapkan kursinya karena kita akan semua ngobrol dengan jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Rangga dan Cinta. Dan juga kami akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media bertanya langsung kepada jajaran cast dan juga filmmaker sebentar lagi ya. Jadi kami persilakan untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk teman-teman cast. Gimana teman-teman setelah melihat videonya? Biar di sini ya, makin excited ya. Di belakang saya merinding mas, merinding. Luar biasa. Nanti kita akan ngobrol dan mengundang bersama kembali teman-teman yang ada di sini untuk bertanya langsung ya teman-teman media ya. Baik, Nikolas Saputra serta penata musik untuk film Rangga dan Cinta, Tembeli Kusnal dan juga Mas Anto Hud. Silakan untuk bergabung bersama. Selanjutnya jajaran cast Raffi Sudirman, Rafli Altaman, Daniel Tumiwa,
Katiana Mawira, Kiandra. Selanjutnya Jasmine Nadia, Lea Prinsi dan juga El Putra Sarira. Silakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Oke. Sudah siap di hari ini, kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Dan juga nih buat teman-teman media dan seluruh tamu undangan, sebagian besar dari teman-teman cast Rangga dan Cinta juga tadi kita udah lihat ya, ada yang baru ini di film pertama, kemudian juga baru bekerja bersama dengan Miles Film. Ini adalah juga sekaligus juga mungkin ini press con terbesar yang kalian rasakan di momen ini ya. Jadi ini adalah hari yang gak mungkin kalian lupakan bersama dengan teman-teman media dan seluruh tamu undangan. Kita akan langsung ngobrol. Mungkin yang pertama kita ke Mbak Mira Lesmana. Mbak Mira, wow, setelah latihan panjang, hari ini akhirnya tiba. Kita dibuat sangat-sangat penasaran, berbulan-bulan di sosial media menantikan hari ini, dan di tanggal 26 kemarin dirilis, dan inilah talenta-talenta yang luar biasa. Pertanyaannya Mbak Mira, kenapa berani memakai talenta-talenta muda yang bahkan tadi kita lihat di videonya ada yang baru pertama kali main film untuk Rangga dan Cinta? Silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya memang dari awal salah satu tujuan kenapa kita ingin menceritakan kembali Ada Apa Dengan Cinta itu saya, Riri, sama Niko memang ngobrol dan merasa bahwa kita sudah waktunya menampilkan wajah-wajah baru di perfilman kita untuk masa depan perfilman Indonesia. Dan saya pikir kisah Ada Apa Dengan Cinta menjadi kisah yang paling tepat karena dia merupakan cerita untuk generasi muda, anak-anak remaja, sekaligus filmnya juga sudah dikenal gitu. Jadi menurut saya buat mereka masuk juga lebih enak, dan ini adalah sebuah kisah yang menggunakan ensemble yang kuat. Jadi ini bisa menjadikan ground yang paling tepat untuk kita bisa memunculkan wajah-wajah baru, remaja-remaja yang berbakat sekali. Dan dalam prosesnya kita juga sebenarnya usianya sudah cukup jauh, cukup menyenangkan ya, karena jadi ikut belajar dan mengerti sudut pandang anak-anak muda hari ini gitu. Jadi kami sangat-sangat bangga dengan semua pemain yang ada di sini. Yes, itu dia. Rangga Cinta. Dan juga boleh tepuk tangan dulu, silakan teman-teman. Mbak Mira, tapi respon di sosial media sangat luar biasa Mbak Mira. Iya, saya gimana terus Mbak terang, Mira? kita sebenarnya mengantisipasi pasti akan ada banyak komentar juga yang apalagi film ini sangat sangat lekat di para milenial gitu. Tentunya mereka pasti nanti akan membanding-bandingkan, tapi saya tidak menyangka bahwa interactionnya sangat-sangat tinggi gitu. Yang berkomentar, yang penasaran, tapi di saat yang sama juga menyambut baik sekali bahwa kita menggunakan wajah-wajah yang fresh ini, bahwa kami semua berani untuk memperlihatkan bahwa Indonesia punya bakat-bakat yang luar biasa gitu. Dan ya banyak yang cukup kaget gitu ya, dan kagum sekali melihat wajah-wajah ini ada di film Rangga dan Cinta. Terima kasih Mbak Mira Lesmana. Nanti kita akan kembali dengan pertanyaan teman-teman media ke Mbak Mira. Kita ke sutradara kita, Mas Riri Riza. Mas Riri, bagaimana seorang Mas Riri Riza sebagai sutradara meramu ulang semua ini, Rangga dan Cinta? Ada sentuhan-sentuhan baru yang buat penonton merasakan seperti dulu lagi. Karena penontonnya nggak hanya teman-teman SMP atau Gen Z, tapi kita sebagai milenial juga pengen lagi merasakan sensasi pada saat pertama kali nonton film hari ini. Silakan. Ya, makasih semua teman-teman yang hadir. 24 tahun yang lalu saya ikut sebenarnya waktu kita sama-sama menulis cerita ini. Saya bersama Mira, bersama Prima Rusdi menggarap ceritanya gitu ya. Apa sih yang kita cari dari era itu kalau kita ingin bicara lagi tentang remaja. Dan sekarang saya pikir apa yang dikatakan Mira menjadi sangat penting ya, ketika kita memutuskan mau mencari mereka yang mungkin betul-betul segar gitu dan punya perspektif yang berbeda tentang kehidupan mereka sehari-hari sekarang dan tentang film. Itu kita ajak untuk bersama-sama mengerjakan ini. Itu satu hal yang menurut saya sangat membuat perasaan saya sejak pertama kali kita bicara lagi tentang skenarionya,
memikirkan apa yang baru untuk hari ini dan kemudian mulai berlatih bersama mereka. Waktu audisi saya pertama kali ketemu Kiandra, ketemu Jasmine, Lea, El, kemudian Daniela dan Katiana. Saya merasa kayak menggabungkan dua dunia gitu, yang ini kesempatan untuk mempertemukan dan belajar lagi tentang siapa kita hari ini gitu kan. Dan mereka semua tuh wah gila-gila sih. Kalau saya merasa kalau kita selalu kita paling excited itu di proses gitu, itu adalah ketika kayak muncul sensitivitas baru gitu. Dan saya sebagai sutradara tentu saja sangat beruntung punya kesempatan untuk setiap hari kayak punya lagi pandangan-pandangan yang baru gitu. Saya juga punya kesempatan untuk bekerja dengan banyak sekali tim yang baru di film ini. Jadi selain dengan mereka hari ini, suatu hari mungkin kita punya geng cinta juga di belakang layar. Ada Vera Lestava, sinematografer, Gita Gambiro, production designer, Dara Asfia, kostum designer, Novi sebagai wardrobe, dan saya punya tim yang luar biasa yang sangat menyenangkan gitu. Jadi keren banget. Yes. Berarti ini masih berproses panjang dari yang tadi kita lihat persiapan mereka luar biasa. Mas Riri sampai sekarang masih berproses. Apa yang sensasi Mas Riri? Sampai tadi malam jam 10 masih syuting. Nah, besok jam 5 udah di lokasi syuting. Jadi hari ini terjawab teman-teman penonton di seluruh Indonesia melalui teman-teman media. Kita lihat luar biasa kerja keras yang diberikan oleh teman-teman kias dari Mas Riri sendiri sebagai sutradara yang kita kenal profesionalis terhadap persiapan. Mas, gimana yang bisa diceritakan dari persiapan teman-teman kias ini Mas? Oh iya, panjang. Kami udah bekerja sekitar 6 bulan ya teman-teman untuk ini, dan mereka sabar sekali bersama saya gitu. Kadang-kadang ya saya mesti menyebut juga Meli Guslau dan Mas Anto Hood yang kalau kita katakan melahirkan lagi energi baru gitu. Saya yakin ini satu hal yang suatu hari nanti 2-3 bulan ke depan kita akan mulai mendengar lebih banyak film ini gitu, dan it's gonna be so exciting dengan lagu-lagu dari album legendaris itu muncul dengan feel yang sangat baru. Jadi proses itu kalau bikin film itu kita tiap hari itu ya saya jadi penonton pertama. Saya jadi penonton pertama mereka dan pendengar pertama mereka. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Dan saya mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan bisa berbagi lebih banyak ke teman-teman semua. Terima kasih Mas Riri Riza. Dan selain Mbak Mira sebagai produser, ada juga Mas Niko Saputra di sini yang juga tergabung menjadi jajaran produser. Mas Niko boleh ceritakan ke teman-teman media gimana awalnya, siapa yang mengajak siapa yang ngobrolnya gimana antara Mas Niko dengan teman-teman dari Mas? Silakan. Iya, terima kasih teman-teman semua. Tentu saja waktu itu Mbak Mira mengajak saya untuk terlibat di dalam proses film Rangga dan Cinta. Ini sekitar 2000 gitu lalu ya, awal tahun 2023 sebenarnya udah ada pembicaraan. Lalu waktu itu bersama-sama dengan Mas Riri dan penulis menggagas konsepnya seperti apa, lalu hal-hal yang terkait dengan penceritaan, skrip sampai ke casting, tentu saja sampai sekarang senang sekali akhirnya bisa melihat pemain-pemain baru di film ini yang seperti kita lihat tadi ya, banyak yang baru pertama kali atau pengalaman, dan yang paling penting adalah mereka masih sangat muda dan sangat mau mengikuti proses-proses panjang yang memang harus dilakukan dalam sebuah proses yang proses di film gitu. Jadi saya yakin sekali anak-anak muda juga bisa berkarya, bisa mengikuti proses, bisa membuat sesuatu yang menjadi penting nantinya gitu, dan we're very lucky. Yes, itu dia Mas Niko Saputra. Tapi tadi kita lihat di video behind the scene, Mas Niko sempat ngejak nih kandidat yang banyak foto dia. Wah, itu banyak sekali. Yes, dari banyak ya kandidat. Kita boleh tahu berapa lama proses akhirnya fix nih menemukan inilah geng cinta kita. Prosesnya waktu itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya, wow. Mengumpulkan, tidak hanya mengumpulkan, sebenarnya kita mencari informasi mengenai anak-anak muda yang memiliki bakat yang luar biasa. Karena di film ini dituntut tidak hanya bisa berakting tapi juga bisa
menari dan bernyanyi. Jadi ini adalah kualitas yang dibutuhkan juga yang membuatnya menjadi lebih spesifik dan unik. Dan lalu yang paling utama adalah ensembling, bagaimana menjajarkan mereka di dalam sebuah kelompok supaya bisa betul-betul merepresentasikan tokoh-tokoh yang sudah pernah ada ini. Dan di situ prosesnya sekitar 6 bulan dari berbagai macam cara, artinya ada yang casting, ada yang open call. Kita sempat buka open call ya untuk beberapa saat dan banyak sekali yang respons dan mengajukan videonya. Dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih karena sudah pernah terlibat di situ. Lalu juga ada yang kita mencarinya dari berbagai macam source lah. Sehingga ya kita punya teman-teman yang sudah syuting dalam beberapa minggu di kebelakangan ini dan tentu saja masih melalui proses syuting di beberapa minggu ke depan. Tepuk tangan untuk Mas Tinglas Saputra. Terima kasih Mas Tiko. Mungkin kita juga penasaran pengen nanya ke jajaran partners ya Mbak Mira, boleh ya kita ke jajaran partners. Mungkin saya akan bertanya ke Bapak David Suwanto dari Surya Citra Media sebagai salah satu partners. Kita pengen tahu Pak, langsung gak apa-apa jawab dari situ alasannya dari Surya Citra Media untuk mensupport film Rangkaian Cinta ini. Silakan. Sudah lama tidak ada teen flick yang dibuat dengan sedemikian apik dan tentunya dari IP yang luar biasa juga. Jadi ada Apa Dengan Cinta dulu yang sudah berkali-kali juga dibuat dan sangat bagus sekali hasilnya. Dan di luar dari itu juga menarik sekali, kita juga punya visi yang sama untuk bisa menciptakan wajah-wajah baru di sinema dan kita sangat mendukung wacana itu dan kita percaya itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak David Suwanto dari Surya Citra Media mewakili jajaran partners yang lainnya. Ini luar biasa sambutan yang memang visi yang ketemu berjodoh gitu ya Mbak Mira ya dengan jajaran partners yang ada. Namun sebelum ke jajaran cast kita juga pengen ke Teh Meli dan juga ke Mas Antohut bagaimana musik kan. Kita yakin tadi semua intro-intro yang diberikan kita semua bernyanyi dan masih hafal lagu-lagunya sampai dengan sekarang. Teh Meli, Mas Antohut luar biasa. Dan setelah 23 tahun terlibatkan Teh Meli dan Mas Antohut dibawa kembali ke sini. Gimana rasanya dan apa yang bisa diceritakan ke teman-teman media dengan sentuhan-sentuhan barunya untuk di Rangga dan Cinta? Iya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena selalu tiap preskon ADC ini atau apapun yang menyangkut dengan ADC, wartawannya banyak banget yang datang. Berarti antusiasnya kepada kami, supportnya kepada kami luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga saya dan Mas Anto kepada Miles, Bu Mira, Pak Riri selalu melibatkan saya dan Mas Anto di produksi ini, terlibat juga. Walaupun agak kecewa karena udah 23 tahun tetap sebagai musik, kirain disuruh main. Tetap saya musiknya. Ya, boleh dibilang dari produksi Ada Apa Dengan Cinta yang pertama, kita ini sebetulnya saya dan Mas Anto bukan musisi yang memang piawai untuk menangani film. Jadi kita punya menganggap ini adalah sekolah gratis ya. Saya banyak sekali mendapatkan ilmu dari production Ada Apa Dengan Cinta. Dan kali ini pun demikian karena sekarang lain treatmentnya sama yang ke-1 dan yang kedua. Karena kita mesti mengemas beberapa dialog yang harus dibuatkan melodi di dialog ataupun lirik yang dibuat dialog sih yang dibuat oleh Bu Mira. Kita mesti buatkan melodi karena akan dinyanyikan oleh para pemainnya di filmnya. Terus beberapa lagu juga treatmentnya beda dengan yang dulu, dinyanyikan di dalam adegan-adegannya. Dan ini tantangan yang luar biasa buat saya dan Mas Anto karena beda lagu yang dinyanyikan secara nyanyi biasa untuk di album atau dengan yang di film tuh ternyata beda banget. Itu tantangan yang menarik buat kita. Mudah-mudahan sih semuanya message-nya sampai dan tidak mengurangi DNA dari lagu-lagu Ada Apa Dengan Cinta, malah insya Allah menjadi lebih baik. Amin, terima kasih Teh Meli. Mas Antohut mungkin boleh menambahkan, silakan sensasinya seperti apa Mas Antohut setelah 23 tahun dari ADC yang pertama? Setelah 23 tahun, ya. Mira dan Riri tetap kasih energi yang besar buat kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang, terutama yang ini yang baru. Cast-nya juga memberikan energi yang besar, sumbangan
ide-ide banyak sekali yang kami dapat untuk dikerjakan di studio, yang udah kita kerjakan mulai dari sejak tahun lalu kalau nggak salah. Kita udah mulai, saya udah mulai bekerja. Mira Riri memberikan banyak sekali masukan. Dan insya Allah semua berjalan baik dan ya mudah-mudahan. Mohon doanya. Terima kasih Mas Anto dan juga tim dari Beslom. Kita ke jajarannya sekarang, langsung ngobrol dengan teman-teman media, boleh berkenalan dan gimana perasaannya saat proses panjang yang dilakukan oleh jajaran produser dan filmmaker untuk menemukan kalian. Mungkin dari Raffi Sudirman dulu, kita persilakan Raffi, bagaimana peran Borne ini akhirnya kamu yang dapat nih, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih dan untuk menjawab pertanyaannya, tentunya suatu kehormatan bagi saya untuk memerankan salah satu karakter dari film Legend Rebirth ADC. Dan awalnya nggak nyangka karena emang waktu itu main film juga pertama kali kecebur gitu. Terus pas dapet karakter Borne, terus aku udah suka banget karakter ini dari awal nonton ADC gitu, dari kecil gitu. Terus pas dapet karakter ini, wah seneng banget tentunya, dan apa ya, kayak mimpi gitu rasanya bisa main di sini. Dan ya pokoknya ditunggu lah. Itu kayak seru prosesnya, karena tadi kita lihat ya ada actionnya juga dikasih di behind the scene-nya. Raffi Sudirman, terima kasih Raffi Sudirman. Selanjutnya kita juga punya Rafli Atama sebagai Mohamed, ikonik sekali karakter ini, masih mengingat dan juga masih banyak teman-teman sampai sekarang pun masih lu Mohamed nih gitu. Ikonik sekali karakter ini dan kamu mengemban tanggung jawab itu. Gimana Rafli yang bisa diceritakan? Silahkan. Oke, sebelumnya aku ingin berterima kasih juga untuk Mas Riri dan Bang Hera, Mas Nicholas Saputra udah memberikan aku kesempatan untuk memainkan karakter yang salah satu karakter favorit aku di perfilman Indonesia. Yes. Dan aku senang banget, dan kehormatan terbesar aku juga karena aku udah diberikan kesempatan melalui beberapa kali casting. Aku sempat pesimis juga, aku sempat mikir mungkin aku nggak dapet nih, tapi tiba-tiba dapet. Dan ya mungkin kayak Raffi ya, aku juga ngerasa kayak mimpi banget pas datang ke ruang reading, bertemu sama teman-teman, ketemu sama Mas Riri, Mbak Mira, terus Mas Nicholas juga. Aku bener-bener ngerasa kalau ini sebenarnya nyata apa enggak gitu. Aku bener-bener kayak ngerasa mimpi banget gitu. Dan ya paling itu sih, semoga aja karakter Mamet nanti bisa aku bawakan dengan baik dan bisa diterima oleh teman-teman semua dan bisa di-enjoy juga filmnya semuanya. Siap, terima kasih Rafli Atama, thank you sebagai Mamet. Kita ke geng cinta, kita mulai dari Billy. Hai Katiana, Nawira, mana Mas di belakang saya? Udah pindah ke depan langsung ya. Sosial media juga sangat luar biasa menyambut kamu. Bagaimana yang boleh diceritakan Katiana, peran ini untuk kamu? Aku bersyukur banget sama Mas Riri, Mbak Mira, sama Mas Niko udah beri aku peran Milly. Aku sayang banget sama karakter ini. Iya ya, kasih si prisinya 23 tahun. Ini ya merinding nih aku. Asli. Lalu? Dan pas aku dikabarin aku dapat peran Milly, aku sampai nangis terharu karena aku sempat dikabarin nggak diterima. Oh, di prank itu, di prank ya? Iya. Terus gimana nge-build chemistry dengan teman-teman yang lain, geng cinta yang lain, Katiana? Aku senang banget bisa ketemu dengan geng cinta dari Daniela, Lea, Kiandra, Jasmine. Aku sayang banget sama mereka. Dan oh iya, betul. Kenapa teman-teman media mau dibilang sayang juga ke kalian? Boleh, boleh, boleh. Kita ini tuh sayang sama semuanya. Iya. Dan aku berharap kita teman selamanya. Iya, oke. Wow. Kalau kamu di sini paling muda ya di antara teman-teman cast yang lain ya. Nah, itu gimana berproses bersama dengan teman-teman yang lain? Kan kamu paling muda di sini. Karena aku paling muda, aku ngerasa aku kayak adik mereka. Jadi aku ngerasa mereka selalu ngurusin aku dan mereka sayang sama aku. Jadi, iya.
Tepuk tangan dong untuk Katiana Bang sebagai Mili. Wow. Penasaran, terima kasih Katiana. Kita akan lanjut ke Kiandra Sendro sebagai Maura. Hey Maura. Juga saat ikonik sekali, kita pengen tahu kalau dari kamu gimana prosesnya. Apa sempat di prank juga? Gimana peran ini akhirnya kamu yang emban nih, silakan. Pas aku keterima, aku bersyukur banget aku bisa dapet Maura. Aku sempat ragu juga awalnya karena aku dipanggil ada 6-7 kali. Wow, ini proses yang panjang ya berarti ya. Aku ketemu banyak banget. Maura banget sih, kira-kira gitu kan. Aduh. Tapi ya aku senang banget bisa dapat this role. Aku berterima kasih kepada Mbak Mira, Mas Niko, Mas Riri, dan ya aku semoga kalian semua suka interpretasi yang aku akan berikan ke Maura. Maura, tepuk tangan dong untuk Kiandra. Tapi gampang ya untuk kamu bersama dengan teman-teman yang lain untuk build chemistry-nya? Karena kan sebelumnya memang apa udah ada yang temenan belum kan berarti? Ini pertama kali kalian digabungkan dalam satu project kan? Nah, gimana Kiandra? Seru banget, pertama kali ketemu itu kita langsung klik. Kita langsung makan bareng, langsung ke kafe. Pokoknya seru, nginep, gak pulang-pulang. Jadi ya chemistry-nya untuk kita itu satu yang gampang. Kiandra, terima kasih Kiandra Sendro sebagai Maura. Kita ke Jasmine Nadia sebagai Alia. Halo Alia. Ini kita pengen tahu setelah kamu dapat peran ini yang bisa diceritakan ke teman-teman media dan apa setelah kamu tahu dari spiritnya Alia di ADC yang kamu bawa ke Rangga dan Cinta ini, silakan. Sebelumnya aku pengen berterima kasih kepada Mas Riri, Mbak Mira dan juga Mas Niko udah memberikan aku kesempatan untuk memerankan Alia. Pertama-tama aku tuh pas dapat kabarnya jadi Alia aku kaget dan aku juga takut. Menurut aku karakter ini cukup berat dan tapi dari awal aku juga udah tertarik dengan karakter Alia karena dia kayak apa ya, vulnerable dan berat gitu karakternya yang aku emang udah tertarik dari awal. Dan juga seluruh proses persiapannya, workshopnya yang selama 6 bulan ini benar-benar menyenangkan. Aku bisa ketemu sama orang-orang baru dan juga teman-teman baru dan juga bimbingan dari Mas Riri dan teman-teman yang lain. Ya, menyenangkan sih. Menyenangkan ya. Dan proses ini masih berjalan loh. Gimana kamu? Masih, kita juga masih syuting. Ya. Besok kita masih syuting juga. Menyenangkan sih overall. Yes. Ya. Terima kasih Jasmine, tepuk tangan untuk Jasmine Nadia. Selanjutnya kita ke Daniela Tumiwa sebagai Carmen. Yeay, ini dia Carmen kita. Yes, ini. Latihan 3 point udah sering pasti. Sering. Dan gimana karakternya yang sangat kuat yang kamu dapatkan di momen ini, apa yang bisa diceritakan ke teman-teman media? Silakan Daniela. Aku senang banget bisa dapat project ini dan bisa kerja bareng Miles Film dan bisa ketemu sama Mas Riri dan Mbak Mira dan Mas Nicholas Saputra. Ya, aku suka banget main Carmen dan aku bersyukur sekali karena pas pertama kali aku nonton ADC, Carmen adalah karakter favorit aku dan aku merasa aku agak kayak Carmen. Boleh ceritakan ke part mana yang kayak Carmen ada akunya nih, nah itu mana Daniela? Saya tomboy dan aku dan Carmen berani untuk membela teman-teman kalau teman-teman punya masalah. Yes, ini dia Carmen. Terima kasih Daniela Tumiwa. Wow, kita ke Cinta. Tepuk tangan dong untuk Lea Prinsi. Halo. Hai Lea. Aku Lea. Sebagai Cinta, gimana Lea bisa diceritakan Lea peran Cinta yang sangat luar biasa? Akhirnya kamu nih yang punya tanggung jawab itu. Silakan. Iya, aku bersyukur banget. Dan aku tuh nonton Ada Pandangan Cinta itu dari kecil banget. Jadi aku bener-bener suka banget sama semua karya-karyanya Mas Riri dan Mbak Mira dan Mas Niko juga. Dan kamu nggak tahu kan kalau itu karya? Ya pokoknya gitu. Dan terus juga itu suatu kehormatan banget buat aku untuk mainin Cinta karena ini sangat ikonik dan
kebetulan aku suka banget sama sastra Indonesia dan ekspor sastra luar pun aku sangat suka banget. Dari karakternya, settingan waktunya, trennya, stylenya, semua aku benar-benar suka banget. Dan pada saat pertama kali aku dipanggil, itu rasanya kayak mau lari ke hutan belok ke pantai. Cinta wow, cinta banget. Apakah kita pecahkan saja gelasnya? Sobat, bagaimana bekerja sama dengan Mas Riri sebagai sutradara karena peran Cinta yang sangat sentral? Aku bahagia sekali bisa langsung diarahin sama Mas Riri, Mbak Mira, Mas Niko, dan aku benar-benar percaya banget kalau misalkan Mas Riri, Mbak Mira, Mas Niko akan memberikan yang terbaik, dan aku juga mau bekerja dengan mereka sebisa aku, sebaik-baik mungkin karena aku tahu fans AADC itu gede banget dan termasuk saya itu fans terbesar juga ya. Jadi ya semoga semua berjalan dengan lancar karena belum selesai. Lea Prinsi, terima kasih Lea sebagai Cinta. Kita ke El Putra Seri Rasmani Rangga. El, boleh ceritakan ke teman-teman media bagaimana proses kamu sampai menjadi Rangga dan sudah melewati banyak hal sampai dengan ada di titik ini, El, silakan. Halo semua, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di preskon pada siang hari ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa ada dan bekerja sama bersama Mas Terry, Mas Niko, Mbak Mira, Mas Toto dan semuanya. Saya sangat senang dan bersyukur sekali bisa ada di sini. Dan ini kan film pertama kamu kan? Ya, yes, untuk film pertama gimana rasanya yang bisa diceritakan? Dari awal saya dipanggil untuk casting sebagai Rangga itu sangat rasanya kayak tidak percaya, dan ketika saya ngasih tahu ke orang tua saya, mereka awalnya kiranya ini adalah scam. Mereka kiranya scam karena di luar dugaan tidak ada pernah punya pengalaman film teater sama sekali. Puji Tuhan bisa dapat tawaran ini, dan saya rasa ini suatu kehormatan besar sekali bisa memerankan Rangga di sini. Dan Rangga ini salah satu peran yang sangat-sangat berharga sekali buat saya dan bisa mengeksplor banyak sekali sastra Indonesia. Saya bersyukur bisa mempelajari bagaimana Rangga membawa dirinya di sekolah, di kehidupan nyatanya sebagai siswa yang benar-benar berprinsip dalam kehidupannya. Berprinsip dalam kehidupan itu apa yang selalu dipegang oleh Rangga ya. Dan boleh tepuk tangan dulu tuh berproses bersama Lea sebagai Cinta, gimana build chemistry-nya antara kamu dan wah, saya senang sekali bisa bekerja sama Cinta atau Lea dan dia terima kasih sudah menjadi perempuan yang datang atas nama Cinta. Merinding saya langsung. Saya lanjutin bukan pergi. Kalau semua juga saya tepuk tangan luar biasa. Wow, terima kasih sudah datang ke sebuah Cinta. Ini kan luar biasa. Sekarang teman-teman media kita berikan kesempatannya untuk ngobrol langsung dengan jajaran cast dan film ini. Selamat siang, nama saya Tari dari POI. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk produser dan sutradaranya, seberapa yakin kalian dengan para pemain dari Rangga dan Cinta? Kemudian apakah ada penyesuaian cerita dari yang film orisinalnya, film pertamanya ke versi musikal? Kemudian untuk yang kedua untuk Mbak Meli dan Mas Anto, apakah ada lagu baru di versi musikalnya kali ini? Terima kasih. Terima kasih dari Voi ya. Boleh dijawab oleh Mbak Mira atau Mas Riri, silakan. Seberapa yakin dengan teman-teman cast dan ya silakan. Oh, berdiri. Berdiri ya biar kelihatan ya yang di nyanyi. Terima kasih pertanyaannya Mbak. Yang pasti kami melalui proses yang sangat panjang, jadi kami yakin banget dengan kemampuan mereka. Kita juga menyediakan waktu yang panjang ya untuk persiapan. Jadi kami sangat-sangat yakin dengan kemampuan mereka.
sekali lagi mereka ini memang baru tapi bakatnya itu apa istilahnya nih kok multi talenta. Mereka ini multi talenta gitu, dan senang banget bahwa Indonesia punya remaja-remaja seperti mereka. Jadi kami sangat yakin dengan kemampuan mereka. Dan untuk cerita, jadi ceritanya itu ini it's a remake. Jadi ini adalah remake dari Ada Apa Dengan Cinta. Jadi semua plot ceritanya masih sama. Kami juga memutuskan untuk menggunakan setting waktu yang sama. Jadi presidennya siapa, Ri? Gus Dur. Oke, presidennya Gus Dur. Tapi tentunya Ya. Tuh langsung mati mic-nya kan. Mati. Bentar. Tapi tentunya kita akan memberikan treatment yang baru. Jadi kita juga berproses cukup panjang di development. Saya, Titin Watimena, dan Niko dari cerita yang memang sudah dulu kami buat ya bersama Riri dan juga Prima Rusdi. Kemudian ditulis skenario-nya oleh Jujur Prananto, Rako Prianto juga menulis puisi-puisinya akan tetap kami gunakan. Tapi akan ada tentu treatment spesial karena ini kita akan bisa melihat bagaimana mereka juga bernyanyi dalam film ini, mengekspresikan dirinya lewat lagu. Suara mereka indah-indah sekali, dan juga sebenarnya akan ada surprises, beberapa adegan yang berbeda dengan di Ada Apa Dengan Cinta. Jadi ditunggu aja. Wow, terima kasih. Mas Riri mau menambahkan, silakan Mas Riri. Makasih. Kalau saya yakin seperti tadi saya bilang, mestinya kita pasti harus justru mengharapkan ada sesuatu yang baru dan yang berbeda dan mewakili perasaan dan kepekaan generasi mereka dalam film ini. Saya pikir itu sih yang penting. Jadi saya dari pertama, tentu saya latihannya seperti yang Mira bilang cukup berat ya, cukup panjang. Mereka kadang-kadang saya yakin di dalam kepala mereka berpikir, ngapain sih gue ngulang ini lagi, datang lagi, kita ngobrol lagi, kita reading, kita coba lagi. Tapi ternyata untuk apa? Untuk menemukan sesuatu yang baru, bukan untuk biar hafal dialog gitu misalnya. Jadi saya sih senang banget, mereka tetap remaja seperti remaja sekarang. Saya juga tetap kadang-kadang dengerin percakapan mereka kalau lagi di luar set gitu. Ya mereka tetap memanggil diri mereka dengan nama karakter masing-masing dan tetap menjadi diri mereka sendiri. Jadi mereka jadi Lea menjadi Cinta, tapi persoalannya persoalan apa yang lagi diobrolin sama bapaknya semalam misalnya gitu. Jadi menurut saya itu menarik banget gitu untuk sebagai pembuat film yang sudah membuat film dari tahun 2000-an dan membuat Ada Apa Dengan Cinta di tahun 2000 awal itu dan melahirkannya kembali sekarang. So, bukan soal apakah yakin kemampuannya, enggak. Justru kita harus sama-sama menemukan sesuatu yang baru, dan saya rasa sekarang saya udah mulai berasa kita sama-sama mulai asik gitu ketemu tariannya gitu bersama mereka. Siap, terima kasih Mas Riri. Selanjutnya Teh Meli dan juga Mas Anto, bagaimana pertanyaannya tadi? Apakah ada sesuatu yang baru ya, kayak lagu baru atau gimana gitu ya Mbak? Silakan Teh Meli. Ya, nanti ada 2 lagu baru, jadi totalnya ada 9 plus 2 ya. 9 lagu yang lama, tapi semuanya di rearrangement, ada sentuhan-sentuhan musik yang juga disesuaikan dengan skenario yang sekarang. So ada 2 lagu yang saya buat melodinya saja karena liriknya diambil dari dialog. Oke. Gitu. Jadi totalnya 11 ya. 11 lagu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan teman-teman media, silakan Mbak Lucy boleh dipilih teman-teman yang sudah mengangkat tangan. Oke, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Boleh berdiri Pak. Halo, selamat sore. Nama saya Jasmine dari Tempo. Sama Jasmine. Saya ada pertanyaan buat Lea dan El. Karena ini kan The Rebirth of AADC ya. Karena The Rebirth kita nggak bisa terlepas dengan namanya komparasi. Terutama dengan karakter di film pertamanya dengan Mas Niko, Badian, dan teman-teman dari Geng Cinta lain. Nah, tanggapan kalian buat El dan Lea mungkin bisa dijawab satu-satu nanti. Gimana tanggapan kalian ketika dibandingkan dengan AADC, terutama dengan pemerannya? Makasih. Terima kasih. Lea dulu, silakan Lea. Oke. Pertama, ini film ikonik banget.
aku tahu itu. Kita diskusi semuanya gimana caranya untuk menginterpretasikan karakter cinta di sini. Terus juga kebetulan aku memang suka banget juga sama semua karya-karyanya Dian Sastro, dan aku juga dulu nonton Ada Apa Dengan Cinta sangat amazed gitu melihat Mbak Dian dalam karakter ini. Jadi aku cuma bisa mengharapkan yang terbaik untuk kita semua, untuk kita karena aku benar-benar berdiskusi dengan Mas Riri, Mbak Mira, dan Mas Niko, dan kita sama-sama nge-build semuanya perlahan, dan semoga kalian semua suka. Stay tune di bioskop. Yeay, terima kasih. Terima kasih. El, silakan menambahkan El. Oke, Kak, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebih saya jawabannya sama kayak Cinta, tapi di proses ini kita sudah melewati kurang lebih 5 bulan proses pelatihan. Kita reading, kita latihan vokal, kita latihan acting, ada acting coach juga, ada Kak Ciput, Kak Komeng, dan di situ kita saling lebih mendalami karakter lagi. Kita ngobrol sama Mas Heri bagaimana kita mendeliver dan menginterpretasikan Rangga dan Cinta dari El dan Lea, dan kita sangat-sangat kagum sekali sama karakter dan cast sebelumnya Mas Diko yang sudah memberikan Rangga yang keren sekali. Yes. Itu saja. Terima kasih. Itu sajanya aja mirip banget. Itu saja. Iya, enggak kan? Enggak. Dialog saya masih enggak soalnya. Itu saja. Sama Rangga. Keren ya, tepuk tangan untuk El. Ya, yang ketawa, iya. Ini merinding deh. Oke, terima kasih ya pertanyaannya El. Thank you Lea, thank you. Selanjutnya, silakan Mbak Lucy. Oke, silakan Mbak. Sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Hai, selamat siang. Saya Fani dari Broadcast Podcast. Ini pertanyaan boleh saya borong? Satu aja, kalau biar teman-teman yang lain kebagian, Mbak. Oke, satu. Kalau gitu buat Mas Nicholas Saputra deh ya. Mas Nicholas besar, dan kita semuanya sebagai penggemar AADC ketika versi originalnya dulu. Kita besar dengan Mas Nicholas Saputra yang juga besar atas nama Rangga 23 tahun yang lalu. Ketika menjadi co-produser dan juga ikut serta dalam proses produksi, apakah ada ekspektasi tersendiri terhadap karakter Rangga baru yang diperankan oleh El Putra, atau membebaskan El Putra untuk menginterpretasikan Rangga dengan gaya generasi saat ini? Makasih. Terima kasih. Silakan Mas Niko. Ya, terima kasih. Ya tentu semua tokoh di dalam film Ada Apa Dengan Cinta yang kita lihat 23 tahun yang lalu. Berdiri Mas Niko, warna dia harus lihat. Perlu dikasih nama? Tentu tokoh-tokoh yang sudah ada di film Ada Apa Dengan Cinta yang kita lihat 23 tahun yang lalu, ini adalah tokoh-tokoh yang dia sudah dihidupkan oleh para pemain sebelumnya. Dan tentu saja ketika Rangga dan Cinta dibuat dengan versi yang seperti ini, artinya di zaman sekarang dengan sentuhan musikal yang berbeda dengan film sebelumnya, tentu setiap pemain memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali dengan caranya, dengan pengalamannya, dengan latar belakangnya yang justru akan kami mengharapkan justru bisa memperkaya lagi tokoh yang sudah pernah dihidupkan oleh pemain sebelumnya. Jadi justru kita berharap dengan format seperti ini, dengan ensemble dan juga dengan latar belakang para pemain, tokoh-tokoh yang akan hidup ini akan menjadi lebih kaya. Ya, terima kasih Mas Niko. Cukup jawabannya Mbak. Oke, thank you. Selanjutnya silakan. Oke, silakan Mbak Lucy, ada di sebelah mana? Ya, akan dibantu oleh teman-teman dari The Publicist. Sebutkan nama, media dan pertanyaan. Oke. Halo, nama saya Chelsea dari Hepabis. Ada 2 pertanyaan. Pertama untuk para pemain, kan mayoritas wajah-wajah baru ya. Gimana sih perasaan kalian baru masuk ke dunia film dan langsung disutradarai oleh sekaliber Mas Riri Risa gitu? Ada tantangan atau kemudian kejutan-kejutan unik di lokasi syuting yang bisa diceritakan? Kemudian yang kedua buat Mas Riri,
film AADC seringkali punya tempat atau lokasi syuting yang ikonik ya. Di film ini pencariannya seperti apa, karena secara landscape mungkin berbeda dengan 2002, dan apakah ada lokasi yang sama yang dipakai gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk pemain diwakili oleh beberapa pemain aja ya Mas ya, biar nanti masih ke bagian pertanyaan Lea dan mungkin Cinta dan Mili nanti yang mungkin akan bantu jawab ya. Silakan dari Cinta dulu deh. Gimana saat pertama kali dipercaya di sini, perasaannya? Aku happy banget. Yes. Aku happy banget guys. Jadi aku tahu banget kalau misalkan Mbak Mira dan Mas Riri itu selalu membuat film yang indah-indah banget. Apalagi film anak-anak yang aku nonton dulu-dulu waktu aku kecil, film Sherina. Oh iya, terus kayak yang dulu-dulu tuh yang musikal, yang nggak musikal, semuanya dua-duanya tuh menurut aku bagus banget dan aku suka sekali. Makanya kenapa aku ngerasa bener-bener itu suatu kehormatan banget dan aku nervous banget karena aku kira Mas Riri tuh akan selalu kayak galak gitu loh. Aku kira gitu, maaf ya. Aku kira gitu. Ternyata sangat loving banget dan mudah sekali untuk semua orang bisa sayang sama Mas Riri sama Mbak Mira. Jadi ya begitu. Gimana Mil? Gimana Mil? Gimana Mil? Aku setuju sama Lea. Aku rasanya campur aduk banget. Awal-awalnya deg-degan soalnya Mas Riri udah punya reputasi yang besar di industri film. Karena Mas Riri selalu bikin kayak yang udah Lea ngomong, Mas Riri selalu bikin karya-karya yang sangat indah. Jadi walaupun aku deg-degan ketika ketemu, aku seneng banget soalnya Mas Riri selalu bangun suasana yang menyenangkan buat kita semua. Jadi kita selalu happy. Yeay, terima kasih Cinta, terima kasih Mili. Silakan ke Mas Riri, pertanyaan kedua silakan Mas. Terima kasih. Oke, jadi memang ini uniknya sih, waktu tahun 2016 saya bikin Ada Apa Dengan Cinta 2 dengan Niko, dengan Dian, dengan Asti, Sisi, Titi gitu. Dan kita pergi ke New York, kita pergi ke Jogja gitu ya, bikin itu. Nah, bikin yang ini nih agak ribet nih, karena tetap kita memutuskan tetap bikin eranya 2001, 2002 gitu. Waktu presidennya Gus Dur ya. Jadi waktu itu periode itu saya pengen banget sih bertualang mencari tempat-tempat yang baru, tapi saya harus mempertimbangkan kurang lebih Jakarta yang periode apa yang bisa terrepresentasikan masih dengan era itu. Jadi bisa cari tempat baru, tapi pada saat yang sama harus ada pertimbangannya. Jadi saya bekerja dengan production designer, dengan cinematographer gitu ya, untuk mencoba memastikan bahwa suasana tahun 2000-an itu bisa kita bangun kembali. Dan itu memang moodnya film itu saya rasa sih menarik gitu, karena ada kayak tekstur warna yang tetap khusus gitu ya. Kita tetap harus mencari warna-warna Jakarta yang mungkin agak pucat sedikit, agak maksudnya banyak transportasi publik yang sekarang udah nggak ada lagi, dan itu keasikan tersendiri gitu. Banyak properti-properti kecil yang dipegang Rangga, dipegang Cinta, yang harus kita ciptakan, kita gambar kembali gitu. Kalau buat saya itu adalah pendekatan seni film yang juga berbeda gitu dibanding waktu kita bikin film Ada Apa Dengan Cinta dulu atau Ada Apa Dengan Cinta 2 yang bisa mencari lokasi yang original dan mencerminkan Indonesia di waktu itu. Siap, terima kasih. Senang sih, senang banget. Oke, siap, terima kasih. Ada satu pertanyaan yang beberapa lokasi apa yang kita masih pakai, ada beberapa yang nggak akan bisa lepas, misalnya toko buku bekas gitu. Itu toko buku bekas tetap kita cari gitu, untuk menggambarkan kecenderungan Rangga tentang sastra. Oke, siap. Terima kasih Mas Riri jawabannya. Selanjutnya masih ada kesempatannya, silakan. Ya. Boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Saya Rey dari Habis Nonton Film. Mau bertanya ke Kak Mas Riri dan Mbak Mira. Ini kan film sangat legendaris ya, apalagi 20 tahun yang lalu lebih. Dengan teknologi yang ada sekarang, apalagi ada genre musikalnya.
Mungkin boleh di-spill dikit ya sih, kayak ada kebaruan apa dari segi teknologi musiknya? Apakah jangan-jangan mau rilis ada versi Dolby Atmos? Karena misalnya Miles Film kan pernah ya ada film yang udah ada Dolby Atmos ya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rey. Mbak Mira, Mas Rey silakan. Mungkin kalau secara teknis nanti Riri bisa tambahkan. Kalau yang dimaksud adalah apakah kita akan menggunakan CGI atau special effect, sebenarnya kami memutuskan untuk menggunakan segala sesuatunya yang lebih realistis, lebih real gitu. Tapi salah satu teknologi atau cara syuting yang kita merasa hari ini bisa kita lakukan, dan ini adalah sebuah approach yang sebelumnya belum pernah kami lakukan. Terkait musik juga belum pernah dilakukan oleh Meli dan Anto dan seluruh tim sound. Lagu-lagu yang akan ada di film ini cukup banyak yang dibawakan secara live di lokasi syuting gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka betul-betul bisa menyanyi. Jadi tidak hanya sekedar rekaman, tapi kita melakukannya live, dan itu membutuhkan proses khusus. Karena kita kemudian membutuhkan peralatan yang spesifik gitu untuk bisa para pemain bisa mendengarkan cue lagunya gitu ya, musiknya, tapi kemudian menyanyikannya dengan live gitu, dan itu mudah-mudahan nanti akan menjadi sesuatu yang special juga dari film ini. Baik, terima kasih. Mau nambah? Mas Riri silakan. Saya pikir itu sih Pak, tapi pada saat yang sama selalu kalau warna lingkungannya baru, biasanya tentu saja harus membutuhkan penyesuaian gitu. Saya ingat banget kalau syuting film 20 tahun yang lalu lampunya panas banget gitu ya. Sekarang dengan teknologi semua pemain ini bisa sangat nyaman perform gitu, karena teknologi kayak perlampuan kayak gitu-gitu sekarang udah jauh lebih lebih ramah lingkungan atau lebih simple gitu. Justru kadang-kadang tuh teknologi menariknya sekarang jauh lebih memudahkan. Dan selain untuk suara musik tadi ya, bagaimana pendekatan musik barunya Meli dan Anto yang refresh banget gitu, itu bisa mudah-mudahan kita bisa menikmatinya dengan hawa atau aura yang lebih baru. Kalau soal Atmos atau enggak, biasanya sih nanti tergantung ya, kita kebutuhan distribusinya seluas apa. Apa mau stereo aja? Lu stereo aja udah stereo. Terima kasih Mas Riri dan juga Mbak Mira jawabannya. Selanjutnya masih ada? Oke, wow, luar biasa antusias teman-teman media. Silakan teman-teman publicis, Mbak Lucy silakan. Boleh dibantu? Ya, silakan sebutkan nama media dan pertanyaan. Halo, terima kasih. Halo, saya Cynthia dari kompas.com. Mungkin mau tanya ke KL Putra gitu. Ini kan kamu sebagai Rangga gitu, dan di sini juga dipantau langsung oleh Rangganya langsung gitu. Nah, itu gimana waktu di lokasi atau saat proses produksinya? Adakah kayak tegang atau gimana? Boleh diceritain keseruannya mungkin bareng sama Rangga gitu. Terus ke Mbak Mira atau ke Mas Riri yang bisa jawab, waktu memilih Lea sebagai Cinta atau El sebagai Rangga itu apakah dari awal memang mereka atau bagaimana gitu? Kenapa dan alasannya gitu? Terima kasih. Terima kasih. El dulu boleh jawab silakan. Oke, terima kasih kan untuk pertanyaannya. Pastinya deg-degan sekali, langsung dipantau sama Rangga 1.0 DOG Rangga gitu. Dan tentunya Mas Niko juga sangat support sekali dia. Saya sempat ngobrol juga sama beliau bagaimana bisa membawa diri, dan kebetulan saya juga sangat selalu gak pernah kalau gak nervous. Jadi bawaannya pasti nervous terus, tapi sering ngobrol sama Mas Niko bagaimana bisa ya, dan ya Mas Niko sangat support sekali di project ini. Yes, selalu memberikan support ke kamu ya, Ale. Thank you. Selanjutnya Mbak Mira atau Mas Riri silakan boleh dijawab pemilihan Rangga dan Cinta Lea. Prosesnya panjang, tapi terus terang saya sama Riri sangat mengandalkan Niko. Jadi Niko sering banget malam-malam itu kita punya grup bertiga selama 6 bulan. Itu kita lempar-lemparan wajah, video, hasil casting, dan
saya sangat sama Riri sangat mengandalkan insting Niko juga gitu dalam pencarian ini, karena menurut kami dia mengenal betul karakter-karakter ini dan dia juga bisa melihat ini kalau misalnya mau diberi sesuatu yang baru seperti apa gitu. Jadi nggak langsung tentunya, karena semuanya itu pertama harus dilihat secara individu kemampuannya, tapi ya itu tadi karena ini ensemble, kemudian kita harus menggabungkan gitu dengan yang lainnya. Suara misalnya, suara tidak mungkin kita memilih jenis suara yang sama gitu, supaya kita tetap punya spesifik setiap karakter suaranya seperti apa. Kemudian tinggi, secara fisik juga harus kita lihat. Jadi ini nggak cuma bakat, tapi ketika kita bicara ensemble banyak sekali hal yang harus kita consider gitu. Dan ya lumayan kayak tadi Dias bilang ya, kalau lihat Niko di depan pintu ada lagi duduk nempel-nempel itu, kita punya ratusan calon pemain yang kemudian kita coba lihat kalau kita gabungkan seperti apa. Tapi Lea, yang pasti Lea dan El buat kami adalah the best, Rangga dan Cinta. Yes. Terima kasih. Mungkin Niko mau nambahin? Mas Niko silakan. Ya prosesnya mungkin Mbak Mira tadi udah cerita panjang lebar tentang berapa lama dan bagaimana proses kami memilih dari tidak hanya secara individu tapi juga secara ensemble, karena ini bagian yang paling penting ya, salah satu kekuatan film Ada Pandangan Cinta menurut saya justru karena ensemble-nya sangat kuat, salah satu dan pemain yang lain bisa memberikan warna yang berbeda-beda tapi juga justru malah memberikan kekuatan terhadap film itu sendiri. Jadi ya akhirnya sih kita sangat beruntung bisa ketemu sama pemain yang tidak hanya berbakat tapi juga mau bekerja keras, mengikuti proses dan sangat serius di dalam proses film Rangga dan Cinta ini, karena juga tantangannya berbeda dengan kami dahulu, karena di sini kita mengharapkan mereka memiliki kemampuan yang lebih, tidak hanya berakting tapi juga menari dan bernyanyi. Jadi saya rasa kita sudah memilih yang terbaik bersama. Yes, terima kasih. Yes, Mas Riri silakan menambahkan. Saya tadi mikir mungkin Teh Meli atau Mas Anto nambahin dari aspek yang lain. Tapi kalau saya sih sebenarnya sama seperti waktu dulu Niko, sebenarnya karakter Rangga itu karakter yang sebenarnya sedikit outsider di sekolahnya gitu. Dan ketika kita mulai ketemu El, salah satu pertimbangan itu adalah dia adalah outsider dari dunia industri film atau mungkin dunia mainstreamnya Indonesia, karena dia tidak datang dari Jakarta gitu. Dan itu justru satu hal yang ketika ketemu pertama dan mulai membaca dan mulai sama-sama mencari gitu ya, itu adalah satu hal yang akan dia bawa kepada karakter Rangga ini, dan mudah-mudahan untuk peran-peran dia berikutnya di film seperti juga Niko dulu setelah Ada Pandangan Cinta, kita bekerja sama di film Gi yang dia waktu itu umurnya baru 19, 18 ya gitu. Waktu lo main Gi 20. Dia memainkan karakter yang umur dari 21 sampai 27 tahun gitu, dan itu karena tentu saja bakat ada dan dia bekerja untuk itu dan punya sensibilitas gitu. Jadi saya pikir untuk Rangga, El waktu itu akhirnya setelah sekian banyak pertimbangan dan ratusan purnama kita mempertimbangkan itu, kita memutuskan dengan sangat yakin. Kalau Lea saya pikir masuk ruangan aja udah langsung, kita semua langsung nengok dan langsung merasakan sesuatu gitu dari dia. Terima kasih jawabannya Mas Riri, thank you. Selanjutnya masih ada teman-teman media, silakan Mbak Lucy, Mbak Publicist. Oke. Dia di belakang kesian dari. Iya, belakang dari tadi. Belakang dulu deh. Oke. Siap. Sebentar ya Mas. Ini 2 pertanyaan udah pada tanya-tanya. Silakan boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Selamat sore kepada teman-teman semua. Terima kasih untuk semua pengisi
cast reveal dari Rangga dan Cinta, terutama Mas Riri dan Mbak Mira. Saya Ilham dari Cinema Fans, ingin tanya nih untuk karakter Mili dan Mamet. Apakah ini nanti ini kan Rangga dan Cinta remake ya? Ya, apakah nanti akan ada highlight untuk karakter Mili dan Mamet ke depannya gitu? Apakah nanti ini bagian dari grand design kah? Apakah menunggu respon nih nanti apabila nanti Rangga dan Cinta setelah rilis baru dilanjutkan ke spin-off-nya gitu. Tapi untuk yang kedua, untuk Raffi dan Diana, ya. gimana sih kalian ngebangun chemistry Mili dan Mamet di sini gitu? Karena kan kita bisa dibilang Katiana dan Raffi bisa paling muda juga ya di antara para cast. Terima kasih. Terima kasih. Dijawab oleh Rafli dan Katiana dulu kali ya. Rafli, silakan Rafli. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Mas. Jadi untuk chemistry kita udah banyak berbicara, terus banyak saling bertukar pikiran juga antar karakter, antara Mili dan Mamet. Dan Raffi mungkin boleh berdiri buat ya, yes, oke, boleh. Siap, silakan. Nah, silakan. Pakai kacamata nih. Gimana Net? Ya. Nah, burung dari tadi. Oh iya. Ya kita udah sama-sama mendalami karakter juga antara Mili dan Mamet. Kita juga dibantu sama Mas Riri dan Mbak Mira dan Mas Niko juga, dan teman-teman yang lain juga alhamdulillah sangat suportif sama karakter kami dan karakter yang lain juga. Jadi ya sejauh ini kita sangat enjoy memainkan karakter Mili dan Mamet. Gimana mungkin kalau film kamu nggak naksir lagi sama Cinta? Nah, ya lama kasih cerita. Iya nonton aja tuh. Nonton aja gimana. Kalau dari Katiana gimana Mili? Silakan. Iya, makasih untuk pertanyaannya. Aku senang banget bisa membangun dinamika Mili dan Mamet bersama Rafli. Soalnya dia sebagai Mamet tuh karakter yang lucu dan dia dan ya nanti kalian nonton ya filmnya, lihat dinamika Mili dan Mamet. Terima kasih. Baru boleh di-spill segitu soalnya ya. Mbak Mira, Mas Riri. Ya, sebenarnya kan yang menarik kalau di film Rangga Cinta, Mamet sebenarnya tergila-gilanya dengan cinta. Tapi kita tahu bahwa kemudian ada sebuah spin-off Mili dan Mamet. Tapi yang lucu, Mamet ini termasuk karakter, atau Rafli ini salah satu karakter yang baru terakhir lah kita temukan, dan kita sudah dapat geng cinta dulu gitu. Dan mungkin tadi Katiana nggak mau ngaku, tapi dia nanya terus, mana Mametnya, dia calon suami aku loh. dia harus ikut approve katanya. Aku udah lama request dari Agustus atau September. Kalau soal grand design, apakah kemudian nanti akan ada spin off ya aja nanti mungkin ya. Pasti sama Ernest kita bikin. Amin. Thank you. Siap, Mas Riri mau menambahkan mungkin? Cukup dari Mbak Mira. Siap, terima kasih. Sama satu lagi, kenapa mau menjadi eksekutif produser di produser? Co-producer, sorry. Dan juga saya pengen tahu sebenarnya dari tadi soal musik untuk Teh Meli dan Mas Anto. Ini kan bukan, apa maksudnya mereka juga bukan penyanyi-penyanyi yang ini ya. Terus bagaimana cara mungkin mengarrange, kayak tadi tuh saya terus terang waktu kemarin saya lihat trailer tuh, saya tuh sebenarnya merindingnya karena lagunya, karena itu dibuat kayak seperti apapel yang bergeran banget gitu, grande banget, dan itu saya bilang itu bukan hal yang mudah gitu. Mungkin saya pengen tahu lagi, terus sekarang saya baru tahu bahwa itu ada beberapa rekamannya di lapangan gitu. Berarti kan itu mungkin akan lebih ada tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu. Saya cuma pengen tahu aja seperti apa gitu loh. Oke, siap. Terima kasih. Mas Niko dulu silakan. Kenapa mau terlibat di film ini ya tentu saja Ada Pandangan Cinta merupakan kisah yang sangat dekat dengan saya. Dia yang membawa saya masuk ke dalam dunia film yang akhirnya saya cintai dan saya terus lakukan sampai sekarang. Jadi buat saya menjadi bagian
untuk kembali merasakan cerita itu, masa remaja, dan terlibat bekerja bersama Mbak Mira kembali, dan Mas Riri tentu saja, dan juga yang lain ya, ada Teh Meli, Mas Anto, orang-orang yang dulu juga saya kenal pertama kali masuk ke dunia film juga ada kembali hari ini ya. Jadi buat saya sebuah kebanggaan tentu saja, dan senang sekali. Kalau untuk Rangga ya memang seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya, bahwa semua pemain pasti memiliki challenge dan tantangannya sendiri-sendiri saat ini. Karena mungkin berbeda dengan kami dulu yang kita nggak tahu apa-apa, kita hanya membaca skrip, lalu berlatih berkali-kali, dan akhirnya main film gitu. Kalau sekarang mereka sudah punya referensi, mereka tentu saja punya interpretasi yang perlu kita hormati, dan kita merasa bahwa justru dengan pengalaman mereka, pengalaman pribadi mereka sebagai remaja bisa memperkaya, bisa menambah memberikan sesuatu yang grace yang baru buat penonton film Indonesia. Siap, terima kasih Mas Nicholas Saputra. Selanjutnya Teh Meli dan juga Mas Anto, bagaimana challenge-nya? Iya, karena pemeran di Rangga dan Cinta ini pastinya mempunyai beban yang cukup berat ya, karena mereka harus bisa, selain bisa acting, harus bisa nyanyi dan harus bisa nari juga. Dan yang pernah saya rasakan dulu juga bernyanyi di hadapan senior itu pasti panas dingin ya, keringet dingin. Jadi pasti itu juga yang mereka alami. Jadi ketika reading, ketika pendekatan, saya berusaha menjadi teman buat mereka walaupun umurnya beda 1 tahun sama saya. Mereka itu. Jadi saya suka kasih lilin wangi-wangi, terus saya suka bawain coklat ke lokasi itu sebenarnya supaya lebih cair aja gitu. Jadi ya alhamdulillah ketika pas proses syutingnya kita udah lumayan gapnya nggak terlalu jauh gitu, lebih kayak temen. Iya nggak sih, kayak temen nggak sih? Enggak ya? Iya dong, kayak temen ya. Jadi nggak kaku lagi gitu. Kita udah kayak keluarga, dan yang berat kan karena mereka harus nyanyi live, yes. Bukan lip sync gitu ya, nyanyinya live dan berulang-ulang kali gitu dilakukan. Jadi selain dari suaranya harus prima, juga energinya juga, dan secara kejiwaan juga harus enak gitu, harus santai. Jadi saya selalu membuat supaya semuanya santai, itu aja sih. Siap, Teh Meli. Mas Anto mau menambahkan, silakan. Dalam pre-production memang kita melakukan penyesuaian tangan nada dan sebagainya, sehingga nanti ketika dinyanyikan secara live jadi lebih mudah ya. Nah itu juga bergantung pada teman-teman dari Departemen Sound yang mereka berusaha untuk menciptakan audio yang resik, bersih, supaya di kemudian hari nanti di dalam post menjadi lebih mudah ya untuk dilakukan mixing dan sebagainya. Siap, terima kasih Mas Anto. Tapi kita pengen ke pemain pengen ke Raffi Sudirman. Kita kan tahu, saya udah beberapa kali nonton penampilan Raffi di konser-konser musik gitu. Nah ini luar biasa Raffi Sudirman. Kalau dari kamu gimana proses syuting ini berdekatan film untuk film pertama ya, tapi untuk musik kan kamu yang udah akrab banget dan ada di industri itu. Bagaimana Raffi? Boleh berdiri? Oh ya, boleh. Terima kasih pertanyaannya Kak. Sebelumnya saya merupakan penggemar berat Teh Meli sama Mas Anto, karena sering banget dengerin musiknya juga sebelum terima sebagai Borne tentunya. Dan biasanya tampil di panggung-panggung dan merilis lagu. Sekarang bernyanyi musikal, saya sejujurnya belum pernah bernyanyi musikal, tapi approach-nya mungkin sedikit berbeda dengan bernyanyi seperti di panggung, karena dicampur dengan dialog dan dicampur dengan rasa. Tentunya juga berbeda dengan aksi di panggung gitu. Kalau di film gitu ada kamera, ada banyak orang-orang di belakang layar, dan saya dance juga sama ada geng Borne nanti. Jadi ada teman-teman saya juga, dan ya ditunggu. Siap, Raffi Sudirman. Terima kasih Raffi. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk seluruh jajaran cast dan filmmaker, untuk teman-teman media yang belum sempat bertanya di press conference kita sore hari ini. Nanti akan ada kesempatan doorstop interview bersama dengan produser dan juga sutradara. Lalu terakhir kita minta dari jajaran produser dan sutradara closing statement-nya di press conference pada sore hari ini. Mungkin dari Mbak Mira Lesmana, silakan terlebih dahulu.
closing statementnya. Oke, Mas Riri dulu. Tentu saja saya terima kasih dan saya juga harus menyatakan bahwa saya sangat bangga dengan semua bakat-bakat yang bekerja bersama saya dan membuat hari-hari kerja sepanjang persiapan, recording, persiapan musik, sampai syuting yang sudah berjalan sekitar 70% ini sangat menyenangkan dan saya berterima kasih kepada semua teman-teman media. Mungkin supportnya dalam artian bahwa ini adalah sebuah karya dari generasi yang baru gitu. Tadi diperkenalkan banyak sekali tim yang geng cinta saya tuh yang di sebelah itu semua juga baru ada beberapa yang baru pertama kali bekerja sama saya. Jadi saya juga senang di belakang layar maupun dengan yang mereka di depan. So, terima kasih untuk supportnya. Mudah-mudahan Rangga dan Cinta menjadi satu film yang menyentuh hati kita tahun ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Riri. Mas Niko dulu boleh, silakan Mas Niko closing statement. Oh ya. Kalau langsung diwakilkan oleh Mbak Mira, siap. Silakan. Udah katanya. Oke. Mungkin ya sama dengan Riri, mungkin saya menambahkan aja mohon doanya karena kita masih terus melaksanakan syuting yang belum selesai. Ini proses yang cukup panjang, total syuting kita ada 42 hari. Jadi ini sesuatu yang nggak pendek, tapi stamina mereka terus terang luar biasa. Para anak-anak muda ini kita terpaksa harus juga bisa mengikuti energi mereka. Terus tentu saya ingin menambahkan lagi sekali lagi terima kasih banyak untuk para partners, financing partners kami dari film Rangga dan Cinta karena mungkin orang berpikir gampang lah ini gitu ya, tapi it wasn't easy gitu untuk bisa mendapatkan partner-partner yang mau membantu, terutama karena mungkin itu tadi kita menggunakan wajah-wajah baru dan to have partners yang believe bahwa perfilman kita memang membutuhkan ini semua dan mudah-mudahan kelak ini juga menjadi karir mereka yang panjang dan teman-teman yang lain juga akan bisa bekerja bersama bakat-bakat yang luar biasa ini. Jadi thank you so much dan mohon doanya untuk kelancaran syuting kami sampai tayang nanti. Amin. Siap. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi kita boleh berdiri untuk berfoto bersama untuk seluruh sama main. Yes, kami